Nah, jadi Bapak Ibu udah berkenalan dengan Fourier Transform ya minggu lalu ya. Dan supaya ada recap sedikit ya. Fourier Transform itu mentransformasi sinyal atau sistem di time domain ke frekuensi domain ya. Fourier Transform itu juga menyajikan gambaran aproksimasi ya bahwa kalau satu sistem diberikan sinyal kompleks sinusoid ya E pangkat J omega T, outputnya akan berisi respons frekuensi ya yang isinya adalah komponen-komponen frekuensi dari sinyal atau sistem itu ya. Dan komponen-komponen frekuensi ini kalau dijumlahkan sinyalnya ya bisa membentuk semua sinyal apapun ya. Jadi ilustrasinya yang kita sudah lihat minggu lalu adalah kalau sinyal kotak saya bisa susun dari penjumlahan sinusoid-sinusoid ya, goyangan sinusoid yang dengan frekuensi yang berbeda dan amplitudo yang berbeda. Kalau saya atur koefisiennya, terus dijumlahkan bisa jadi sinyal kotak ya. Ini juga menjawab misteri nomor 3 kita yang kita sudah diskusikan di awal semester ya. Mengapa eh, astronom kuno sebelum zaman Galileo dan Copernicus mereka bisa menghitung benda-benda langit orbitnya ya, padahal model tata surya mereka itu salah ya karena mereka menganggap bahwa bumi yang pusat tata surya dan semua benda langit itu mengorbit mengelilingi bumi ya itu model yang salah ya dan baru dikoreksi pada zaman Kopernikus dan Galileo. Tapi kok mereka udah bisa ya menghitung orbit benda-benda langit karena mereka menggunakan sebentuk eh, pendekatan seperti Fourier transform ya dengan menjumlahkan orbit-orbit kecil yang disebut epicycles itu ya mereka seolah-olah menjumlahkan kompleks sinusoid sehingga mereka bisa mendekati orbit bentuknya apapun begitu ya sinyal apapun gitu ya sehingga aplikasi Fourier transform ini sangat luas ya bahkan ditemukan sebelum zaman Joseph Fourier sendiri gitu ya karena zaman apa astronom-astronom kuno itu kan zaman pramodern ya bahkan dari zaman Yunani kuno begitu ya sehingga sebenarnya secara intuitif matematik mungkin sudah ada ya ahli matematik dan bahkan astronom yang memahami, tetapi secara formulasi matematika yang resmi ya baru memang sejak zaman Joseph Fourier dan Fourier itu juga menerapkannya sebenarnya untuk menghitung perpindahan panas ya yaitu heat transfer pada sistem-sistem yang menggunakan apa perpindahan panas ya, mesin uap dan lain sebagainya yang ngetren di zamannya itu ya. Jadi aplikasi dari Fourier transform ini banyak ya. Dan salah satunya yang kita lihat minggu lalu adalah bagaimana kalau sinyal ECG atau EEG yang mengukur denyut jantung atau gelombang otak itu kadang di time domain sulit dilihat ya dan sulit membedakan misalnya jantung yang sehat dengan jantung yang ada penyakit ya. Tapi kalau kita transform ke frekuensi domain terus kita lihat komponen frekuensinya itu lebih mudah ya untuk memperhatikan ini ada gangguan atau tidak gitu ya. Jadi aplikasinya sekarang cenderung ke analisis sinyal sistem untuk kesehatan, untuk berbagai apa komunikasi begitu ya. Karena di sistem telekomunikasi juga selalu melihat frekuensi sinyal tertentu ya dan ada alokasi frekuensi tertentu untuk sistem komunikasi tertentu ya. Jadi bicara sinyal dan sistem dari sisi frekuensi itu menjadi hal yang sangat biasa ya. Lalu di bidang musik dan di bidang sound engineering juga apa engineer-engineernya atau pemusik itu terbiasa juga ya bicara soal suara itu bukan sebagai sinyal di dalam waktu ya melainkan sebagai fungsi frekuensi. Ya jadi itu sedikit recap ya dari minggu lalu. Nah, di materi minggu ini kita mulai dari buku Haikin chapter 3.8 ya. Haikin itu eh, mendekati problem Fourier transform ini dengan kehati-hatian ya. Jadi membagi menjadi 4 bagian ini ya. Minggu lalu kita juga udah lihat, tapi ada tabel 3.2 ini yang menuliskan semua rumusnya juga ya. Jadi saya besarkan gambarnya sedikit ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya bahwa 4 jenis
Fourier transform itu ya mempunyai representasi matematika yang sedikit berbeda ya. Jadi kalau di time domain itu sinyalnya continue, di frekuensi dan dia non periodik ya, masuk ke dalam kolom kedua ini non periodik. Di frekuensi domain istilahnya adalah Fourier transform ya. Tapi kalau periodik ya, misalnya di kolom yang pertama ini ya, maka di frekuensi domain selalu jadinya diskrit ya, karena kita ingat kalau ada sinyal sinus dengan satu frekuensi tertentu, maka kalau kita plot terhadap frekuensi, dia fungsinya fungsi delta begitu ya di satu frekuensi tertentu begitu ya, karena kan sinyal sinus punya satu frekuensi yang tertentu saja begitu ya. Sehingga kalau kita lihat frekuensi domain ya, rumusnya ini selalu X fungsi K ya. Ini Fourier series. Kalau di time domainnya continue, lalu fungsinya periodik, di frekuensi domain jadi Fourier series. Kalau di time domainnya discrete ya, dan periodik, di frekuensi domain menjadi discrete time Fourier series. Artinya kalau series itu artinya discrete juga ya, X fungsi K juga ya. Jadi frekuensi discrete itu K notasinya yang dipakai oleh Haykin. Tapi di time domain dia XN karena time domain dia juga discrete ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan fungsi sinus yang discrete gitu ya. Bentuknya titik-titik yang membentuk sinus. Karena dia sinus, dia periodik, di frekuensi domain dia discrete juga ya. Dan apa transformasinya jadi dari time domain yang discrete ke frekuensi domain yang discrete ya. Tapi kalau Fourier series dari time domainnya continue ke frekuensi domainnya discrete karena periodik. Begitu non periodik, semua sinyal-sinyal di frekuensi domain itu continue ya. Kalau yang Fourier transform ditulisnya XJ omega ya. Ini bukan W ya, tapi omega ya, huruf Yunani, XJ omega kecil. Ini untuk Fourier transform. Kalau di time domainnya discrete, jadi discrete time Fourier transform dan nulis X J omeganya seperti ini ya. X fungsi E pangkat J omeganya besar. Ya, jadi harus pelan-pelan juga membiasakan diri dengan penulisan notasi matematikanya ya. Sehingga nanti waktu UAS itu tidak salah membedakan jenis Fourier transform yang mana, dan terutama Bapak Ibu nanti harus memanfaatkan tabel Fourier transform ya. Ini saya tunjukkan ya tabel Fourier transformnya. Di Learn sudah tersedia ya di tab UAS kalau Bapak Ibu mau koleksi ya buat Bapak Ibu baca-baca ya. Ini ada tabel C dari appendixnya buku Haykin ya yang berisi semua padanan rumus Fourier transform ya. Di sebelah kiri ditulis time domainnya, di sebelah kanan ditulis frekuensi domainnya ya. Yang paling basic kalau time domainnya continue, lalu frekuensi domainnya continue juga karena non periodik, ini ya tabel C3 ini yang bentuknya Fourier transform ya. Dan kalau kita apa oh sorry, tabel C4 nih yang Fourier transform ya. Kalau tabel C3 adalah discrete time Fourier transform ya, DTFT. Nah, tabel C4 ini yang Fourier transform polos ya. Dan mungkin kita bisa membiasakan diri melihat beberapa fungsi yang basic yang penting ya. Misalnya kalau Bapak Ibu lihat ya, kalau di time domain itu delta T, di frekuensi domain itu XJ omega itu konstan 1. Ya, sehingga Bapak Ibu bisa membayangkan fungsi delta yang di time domain itu yang seperti itu ya. Di frekuensi domain itu menempati seluruh frekuensi secara merata flat 1 begitu ya, karena XJ omeganya sama dengan konstan 1. Lalu kalau Bapak Ibu melihat fungsi UT ya, itu kan yang apa di titik 0 naik jadi 1 terus sampai tak hingga begitu ya. Dan Bapak Ibu kalau membayangkan fungsi UT ini juga ada dentuman ya, karena dari 0 tiba-tiba melompat ke 1 begitu ya. Sehingga fungsi UT ini kalau di frekuensi domain 1/J omega ya, ditambah pi delta omega ya. Dan 1/J omega ini ya, ini menempati seluruh omega juga nih, walaupun bentuknya seper omega ya begitu ya. Tapi artinya menempati bandwidth frekuensi yang sangat luas ya. Jadi sinyal-sinyal
yang nggak mulus ya, yang ada dentumannya gitu ya, yang tahu-tahu berubah drastis gitu ya, seperti delta atau UT ya, biasanya frekuensinya itu lebar gitu. Karena dentuman itu artinya ada perubahan yang cepat, artinya ada frekuensi tinggi juga yang ikut ya. Nah, lalu kalau sinyalnya halus ya, ini seperti T sin WT ini nih. Ini fungsi sync yang minggu lalu kita juga udah berkenalan ya. Fungsinya mulus ya, tapi sampai tak hingga ya. Sehingga di frekuensi domain ini yang terjadi adalah fungsinya fungsi kotak ya. XJ omega ini sama dengan satu pada saat omeganya lebih kecil sama dengan W ya. Dan ini omega absolut, berarti omeganya yang terdefinisi satu itu di antara minus W sampai W. Jadi dia fungsi kotak dari minus W sampai W. Di tempat lain nol ya, nol otherwise ya. Jadi cara nulis fungsi kotak ini bisa seperti ini ya. Nah, di sisi lain, fungsi kotak di time domain nulisnya kayak gini. Ya, xt 1, t-nya terdefinisi dari minus T0 sampai T0 ya. Di tempat lain otherwise 0. Kalau kita lihat di frekuensi domainnya bentuknya sinus omega per omega. Ya, jadi ini ada pencerminan nih. Kalau time domainnya fungsi sinc itu ya, sin t per t, frekuensi domainnya kotak. Tapi kalau time domainnya kotak, frekuensi domainnya itu sinus omega per omega. Ya. Nah, dengan berbekal tabel ini, Bapak Ibu tidak perlu menghitung integral brutalnya ya dari Fourier transform itu kalau ujian ya. Bapak Ibu bisa menjawab ujian dengan open book, tinggal merefer ya. Oh, tabel C4 dari buku Haikin, baris kesekian. Dari situ kita bisa ambil Fourier transform dari fungsi ini adalah ini, begitu terus sudah selesai ya. Jadi ujian akhir Bapak Ibu tidak menuntut untuk bisa mengerjakan integral brutalnya itu ya, karena integral brutal untuk Fourier transform itu zaman sekarang dikerjakan dengan program ya. Kalau Bapak Ibu program Python terus nulis fast Fourier transform gitu ya, terus masukin sinyal tertentu ya, atau persamaan matematika tertentu ke dalam itu, Python akan menghitung untuk kita ya Fourier transformnya begitu. Jadi semudah itu. Tapi ujian ini menuntut Bapak Ibu memahami prinsip-prinsipnya ya yang terkait dengan Fourier transform. Nah, malam ini kita akan berkenalan dengan propertinya, yaitu sifat-sifat Fourier transform itu yang ada di chapter 3 ini ya. Yang paling basic ya, yang sederhana 3.9 ini soal linearitas dan simetri ya. Nah, linearitas ini Bapak Ibu udah berkenalan sejak chapter 1 ya. Idenya sederhana bahwa kalau saya punya dua fungsi xt dan yt, lalu masing-masing dikalikan koefisien a dan b ya. Kalau saya kalikan dan jumlahkan di time domain, maka di frekuensi domain ya, eh, ini zj omega ya di frekuensi domain sama juga terdiri dari perkalian dan penjumlahan dengan cara yang sama sebangun seperti di time domain ya. Ini syarat linearitas ini memungkinkan perhitungan semacam ini ya, sehingga dengan kata lain kalau saya punya sinyal terus punya fungsinya di time domain ya, terus saya jumlahin, saya kaliin apa, saya akan selalu punya kepastian bahwa sinyal itu kalau saya lihatnya di frekuensi lalu saya jumlahin, saya kaliin, itu hasilnya akan sama tuh dengan apa realitanya di time domain gitu ya. Kalau nggak ada linearitas semacam itu, proses kalkulasi di time domain dan frekuensi domain tidak dijamin bahwa akan sama dan sebangun ya. Tapi kalau linear jadi terjamin ya. Makanya problem apa atau syarat linearitas dan time invariance itu jadi penting ya, karena dengan demikian kita punya keteraturan di sistem kita. Kalau enggak, eh, relasi antara time domain dan frekuensi domain itu jadi agak terancam gitu ya, apa analoginya begitu ya. Nah, lalu ada sifat-sifat yang lebih minor ya. Misalnya kalau XT itu real ya. XT itu bisa kompleks ya. Kalau Bapak Ibu udah ambil matematika kompleks ya, tahu bahwa perhitungan itu bisa terjadi kompleks. Tapi kalau XT-nya real saja, maka berlaku sifat bahwa X kompleks conjugate J omega ya di frekuensi domain sama dengan X fungsi dari minus J omega gitu ya. Ini karena sifat khusus kalau XT-nya real saja. Tapi kalau XT-nya imajiner saja ya, ada sifat
eh, ada sifat khusus yang lain ya, yaitu ini ya, sebentar saya tandain dulu. Jadi kalau dia XT itu purely imajiner, ini saya share screen lagi ya. Mirip dengan yang real ya, tapi X kompleks konjugat J omega, selain X fungsi dari minus J omega ada minusnya lagi di depan ya kalau dia purely imajiner gitu ya. Lalu juga ada sifat-sifat minor bahwa fungsinya itu fungsi genap atau fungsi ganjil ya. Fungsi genap atau ganjil ini tergantung dia simetrinya seperti apa terhadap sumbu Y ya. Jadi kalau dilipat terhadap sumbu Y itu simetris ya, yang bagian positif sama bagian negatifnya itu nempel ya pas dilipat itu berarti dia genap. Tapi kalau berkebalikan tanda ya, seperti sinus begitu ya, dia jadi fungsi ganjil gitu ya. Nah, jadi eh, kalau untuk fungsi genap dan fungsi ganjil jadi ada aturannya juga ya. Misalnya kalau XT itu real dan genap ya, maka X kompleks konjugat ya, X bintang ini artinya X kompleks konjugat dari J omega sama juga dengan X J omega. Gitu ya. Jadi ada apa syarat-syarat ini ya yang apa minor-minor semacam ini ya yang bisa dilihat di Haikin dan bisa berguna ya untuk penyelesaian berbagai soal kalau misalnya diketahui XT-nya real atau imajiner atau ganjil atau genap ya. Kalau XT-nya itu real dan ganjil ya, maka X kompleks konjugat J omega adalah minus X J omega gitu ya. Jadi ini hal-hal semacam ini nggak perlu dihafal ya, tapi bisa dilihat di Haikin karena ujian kita kan open book ya. Nah, saya ingin beralih kepada properti yang sangat penting ya, dan mungkin yang terpenting ya dari seluruh pelajaran sinyal sistem ini yaitu convolution property. Ya makanya juga waktu di UTS Bapak Ibu sebagai engineer elektro yang ditugaskan adalah menghitung konvolusi ya karena eh, itulah operasi terpenting di mana satu sistem kalau diberikan input satu sinyal, outputnya adalah konvolusi ya. Nah, yang interesting adalah sifat konvolusi ini menghasilkan satu keuntungan kalau kita memprosesnya di frekuensi domain ya. Jadi Bapak Ibu kan sudah merasakan ya bahwa kalau di time domain kita menghitung konvolusi itu menghitung integral ini ya atau xt minus tau d tau ya yang tergantung fungsinya bisa jadi sangat jelimet begitu ya. Tapi kalau kita coba turunkan di frekuensi domain ya. Jadi kita asumsikan bahwa apa inputnya adalah E pangkat J omega T ya sehingga XT-nya ini kita masukkan E pangkat J omega T minus tau ya. Lalu kita atur-atur integralnya ini karena ada D omega lalu ada D tau juga ya sehingga kita bisa atur integralnya. Kita bisa dapatkan bentuk di mana bagian yang depan ini H tau E pangkat minus J omega tau D tau ini sebenarnya adalah HJ omega ya. Artinya ini adalah bentuk Fourier transform dari HT menjadi HJ omega di frekuensi domain. Sedangkan bentuk yang di belakang ini adalah XJ omega ini udah di frekuensi domain nih begitu ya sehingga eh, dari hasil penurunan rumus konvolusinya kita bisa dapatkan relasi semacam ini bahwa kalau di time domain terjadi konvolusi di frekuensi domain operasi yang sepadan adalah perkalian ya. Ini menghasilkan keuntungan yang sangat besar karena kalau kita mau menghitung konvolusi itu kan susah ya. Bapak Ibu udah mengalami sendiri waktu UTS menghitung konvolusi secara manual itu sulit ya. Bisa dan kalau Bapak Ibu berhasil menghitungnya menghasilkan kelulusan ya untuk nilai UTS. Tapi cara yang lebih mudah ya adalah melakukan transformasi Fourier ke frekuensi domain ya sehingga HT itu jadi HJ omega lalu XT jadi XJ omega lalu mengalikannya karena operasi perkalian itu jauh lebih sederhana daripada konvolusi ya.
Lalu setelah mendapatkan YJ omega, kita kembalikan ke time domain, kita dapatkan YT-nya. Jadi dengan kata lain kita punya shortcut untuk menghitung konvolusi itu dengan memutar ke frekuensi domain, sehingga operasi konvolusi yang melibatkan integral dari minus tak hingga ke tak hingga itu bisa kita lakukan hanya dengan melakukan perkalian. Ya. Nah ini ada satu contoh ya, example 3.1. Ini Heikin memperlihatkan keuntungan itu ya. Jadi di contoh soal ini XT-nya adalah seper pi t dikali sin pi t ya. Ini fungsi sinus pi t per pi t itu ya, fungsi sinc itu ya. Eh, saya kasih lihat fungsinya ya, ada di chapter di minggu lalu sih, supaya Bapak Ibu terbiasa ya melihat fungsi yang semacam itu ya. Karena itu fungsi yang penting juga dan kerap muncul kalau kita berurusan dengan Fourier transform dari fungsi kotak ya. Ini saya share screen lagi. Nah, ini ya di example 3.25 ini di chapter yang kita bahas sebelumnya ya. Ini ada fungsi kotak di time domain ya. Ditransform ke frekuensi domain, jadi dimasukin ke integral brutalnya, lalu dihitung, diturunkan integralnya, dapatnya ini ya, sin omega T0 per omega dikali 2 ya. Nah ini gambar fungsinya ya, jadi kalau kita punya fungsi kotak, fungsi kotaknya terdefinisi antara minus T0 sampai T0 ya di time domain XT, kita transform ke frekuensi domain, XJ omega bentuknya seperti ini. Ya jadi mirip gunung gitu ya, atau lonceng ya, di tengahnya ini maksimum, lalu dia goyang tertentu terus ya sampai tak hingga, buntutnya ini sampai tak hingga ya, karena kembali fungsi kotak itu fungsi yang ada dentumannya ya. Jadi sesuatu yang berubah dengan sangat cepat, frekuensinya juga mengandung frekuensi tinggi ya, sehingga mencapai sampai tak hingga ya. Nah itu tadi soal yang contoh Fourier transform itu ya, itu fungsinya yang terdefinisi adalah fungsi semacam itu ya, karena sinus pi t per pi t ya. Jadi ini xt-nya fungsi sinc itu ya, yang buntutnya sampai tahingga. Lalu ht-nya juga fungsi sinc juga, buntutnya sampai tahingga juga, tapi perbedaannya cuman di koefisien yang di dalam sin-nya ini 2 pi ya. Kalau xt-nya pi, ht-nya 2 pi ya. Nah, kalau kita lihat di tabel ya, kalau Bapak Ibu harus mengerjakan soal semacam ini ya, Bapak Ibu akan lihat ke tabel ya. Tabel C4 itu tadi ya. Nah, nanti ujian juga gitu ya, boleh buka tabel. Lalu Bapak Ibu bisa lihat ya bahwa di tabel C4 ini baris ketiga ya, kita lihat fungsi yang semacam ini ya, sinus WT per pi t ya, dan W-nya ini tadi untuk XT adalah pi. Ya, sehingga di frekuensi domain fungsinya seperti ini, XJ omega 1 kalau omeganya lebih kecil sama dengan pi ya, karena W-nya ini adalah pi, di tempat lain 0. Ya, jadi fungsi kotak nih di frekuensi domain. Cuman kotaknya pi lebarnya. Ya. Nah, jadi kita bisa bayangin juga HT yang fungsinya sama ya, sinus sinus X per X itu ya, tapi W-nya adalah 2pi, akan fungsi kotak juga cuman lebih lebar. Ya, lebar karena W-nya itu 2pi. Jadi dari minus 2pi sampai 2pi ya. Jadi kita bisa bayangkan ya, kalau XT konvolusi HT, maka kalau kita transform ke frekuensi domain ya, nanti di frekuensi domain itu XJ omega kali HJ omega, karena konvolusi di time domain menjadi perkalian di frekuensi domain. Nah, kalau perkalian ini jadi simpel nih, karena kita mengalihkan dua buah kotak yang lebarnya berbeda. Yang satu lebarnya pi, yang satu lebarnya 2pi. Ya, tingginya satu sama. Jadi kalau ada dua kotak, lebarnya beda, yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil, dikalikan, maka hasilnya adalah kotak yang lebih kecil itu. Ya, karena kan kotak yang di sebelah luar itu dikali 0 ya habis gitu ya. Tapi yang lebih kecil itu 1 kali 1 ya. Sehingga dengan sangat cepat Heikin ini menulis ya bahwa kalau kita mengalihkan XJ omega kali HJ omega ya, dan XJ omega dan HJ omega adalah dua-duanya kotak, yang satu lebih kecil pi batasnya, yang satu lebih besar 2pi, maka hasilnya adalah kotak yang lebih kecil itu.
sehingga YJ omeganya adalah XT. Ya, sehingga jadi YT-nya kalau YJ omeganya kotak yang batasnya pi, kalau kita transform balik ke time domain, YT-nya sama dengan XT. Karena fungsinya sama ya, seperti T sin pi T gitu ya. Nah, ini sejauh ini ya kita melihat bahwa kalau kita paham Fourier transform, kita bisa mengakali konvolusi di time domain. Kalau Bapak Ibu dikasih ujian yang kayak gitu ya, konvolusi di time domain dengan fungsi ini mau menghitung sampai seharian juga nggak selesai begitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu muter ke frekuensi domain, terus mengalihkan fungsi kotaknya, terus transform balik ke time domain, tiba-tiba dalam 4 baris Bapak Ibu dapat jawabannya. Gitu ya. Sehingga nanti di UAS juga apa memakai properti-properti seperti ini nih yang diharapkan, terus Bapak Ibu bisa menghasilkan apa solusi terhadap pertanyaan tanpa menghitung integral brutalnya ya. Nah, sejauh ini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu soal aplikasi properti konvolusi dari Fourier transform. Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut ya. Ini soal example 3.32 cukup menarik juga ya. Idenya sama bahwa kita tuh bisa menyelesaikan problem konvolusi itu ya atau mencari solusi dari soal dengan memanfaatkan padanan antara time domain dan frekuensi domain. Jadi di sini yang ditanyakan adalah XT. Kalau XT-nya di frekuensi domain seperti ini ya, 4 sin kuadrat omega per omega kuadrat, carilah apa XT-nya di time domain seperti apa gitu ya. Jadi diketahui XJ omega seperti ini, tentukan XT, begitu ya kira-kira soalnya. Nah, ini kebetulan trik yang dipakai Heikin adalah kelihatan bahwa fungsi di frekuensi domainnya ini membentuk semacam kuadrat yang rapi ya, sehingga uh, fungsi di frekuensi domain ini bisa kita pecah jadi dua fungsi ZJ omega dikali ZJ omega, di mana ZJ omeganya adalah 2 per omega sin omega ya. Karena ini kalau kita kalikan, kita kuadratkan jadinya fungsi XJ omega ini ya. Nah, karena berarti di frekuensi domain ZJ omega kali ZJ omega, maka di time domain adalah ZT konvolusi ZT. Nah, sedangkan diketahui sin omega per omega ini kan fungsi sinc itu tadi ya. Di time domain menjadi fungsi kotak ya, sehingga ZT-nya ini ketahuan nih langsung fungsi kotak ini diambil dari tabel ya. Dan di bab 3 ya, example 3.25, di bab 3 kita udah berkali-kali menghitung fungsi kotak konvolusinya ya, dan itu diketahui dengan jelas fungsi kotak di konvolusi fungsi kotak jadinya fungsi segitiga begitu ya. Jadi dengan cara demikian, ini kebetulan menghitung konvolusi fungsi kotak cukup mudah di time domain. Justru bentuk yang kuadratis semacam ini yang agak membingungkan di frekuensi domain, tapi diselesaikan menjadi perkalian, lalu bisa dengan mudah ditransform ke time domain, terus bisa diketahui solusi XT-nya yang bentuknya adalah segitiga, gitu ya. Jadi ini memakai trik-trik properti Fourier transform ya untuk menyelesaikan soal-soal itu yang dicontohkan oleh Heikin. Ya. Nah, properti dari Fourier transform itu banyak ya. Yang paling penting adalah konvolusi ya, karena konvolusi itu menyederhanakan berbagai perhitungan ya. Lalu konvolusi itu juga untuk setiap Fourier transform yang lain bisa dituliskan ya dengan notasi yang benar ya. Misalnya kalau di time domain itu fungsinya diskrit ya, jadi xn konvolusi hn. Di frekuensi domain tulisannya jadi x x besar ya. Perhatikan bahwa kalau di frekuensi domain huruf-huruf variabelnya besar ya. X E J omega dikali H E pangkat J omega ya. Jadi penulisannya kalau DTFT itu kayak gini ya, berbeda dari J omega kecil kalau Fourier transform biasa, bukan DTFT ya. Nah, ini ada contoh-contoh soal, saya biarkan Bapak Ibu lihat sendiri ya kalau untuk belajar ya. Saya ingin perkenalkan juga problem filtering ya. Buat Bapak Ibu yang udah lama bekerja di bidang
telekomunikasi atau teknik elektro ya, Bapak Ibu juga tahu bahwa kita bisa kalau paham Fourier transform ya, karena melihat fungsi sinyal dan sistem itu di frekuensi domain, kita bisa memfilter sinyal-sinyal di frekuensi tertentu ya supaya nggak lewat ya, dan melewatkan frekuensi-frekuensi yang ingin kita lewatkan begitu ya. Misalnya ya bentuk filter itu ya, dan ini digambarnya di frekuensi domain ya, Hj omega misalnya ya. Kalau bentuknya fungsi kotak itu ya antara minus W sampai W, berarti kita itu memfilter frekuensi rendah ini ya dan melewatkannya karena dikalikan satu, lalu di frekuensi tinggi yang lebih besar dari W ini kita cegat sinyalnya. Ya, jadi ini adalah low pass filter nih. Ya, nomor A adalah low pass filter. Kalau Bapak Ibu lihat yang A ini low pass karakteristik begitu ya. Lalu kita bisa melakukan yang sebaliknya ya, bahwa frekuensi tinggi yang kita lewatkan, frekuensi rendahnya kita tahan. Ya, ini adalah high pass filter ya. Atau kita bisa melewatkan sinyal antara W1 dan W2 dan semua sinyal yang lain kita cegat begitu ya. Itu yang disebut dengan band pass filter, band pass karakteristik ya. Nah, kalau kita bisa mendesain Hj omega sehingga bentuknya seperti ini ya, melewatkan frekuensi rendah atau frekuensi tinggi atau frekuensi di pita tertentu, maka kita bisa menseleksi ya sinyal-sinyal yang kita lewatkan. Ya, aplikasinya yang paling langsung adalah kalau kita punya sistem, misalnya sistem radio ya. Radionya berfungsinya eh, bisa dengan FDMA ya, Frequency Division Multiple Access, sehingga ada frekuensi tertentu yang dipakai oleh user tertentu, frekuensi lainnya harus difilter tuh di receiver ya. Sehingga dengan demikian kita membangun filter-filter dengan frekuensi tertentu, di mana setiap kali cuma frekuensi tertentu yang lewat, yang bukan stasiun itu atau user itu mau terima, itu kita filter dan kita cegat begitu ya. Itu aplikasi yang paling sederhana ya. Tapi banyak aplikasi lain ya. Misalnya Bapak Ibu kalau tahu satu sistem itu punya noise di frekuensi tinggi ya, lalu Bapak Ibu pengen memfilter bagian noise-nya itu ya, maka Bapak Ibu misalnya membuat low pass filter ya. Jadi yang frekuensi tingginya dicegat, di bagian low frekuensinya yang Bapak Ibu asumsikan itu sinyalnya itu yang dilewatkan begitu ya. Jadi aplikasi-aplikasinya banyak ya, tapi konsep ini baru bisa kita lakukan kalau kita bisa menghitung respons frekuensinya. Dengan kata lain, Fourier transformnya di frekuensi domain itu seperti apa bentuk filternya gitu ya. Nah, ini jadi ada pembahasannya soal filter. Detailnya nanti Bapak Ibu bisa lihat dan baca ya. Saya ingin memperkenalkan properti lain ya yang penting dari apa Fourier transform ini ya, yang nanti pelan-pelan akan Bapak Ibu kumpulkan terus digunakan untuk UAS terutama ya. Nah, salah satu properti yang penting dibahas di sini ya 3.11.1 adalah diferensiasi. Jadi pertanyaannya adalah kalau saya di time domain fungsinya saya diferensialkan ya, jadi dxt per dt gitu ya. Di frekuensi domain apa yang terjadi? Nah, Heiken selalu membuat penurunan-penurunan ya. Jadi ini ditulis rumus Fourier transform ini ya. XT sama dengan 1/2 pi integral minus tahingga sampai tahingga XJ omega EJ omega T D omega. Ini adalah rumus transformasi biasa aja ya dari XJ omega frekuensi domain menjadi time domainnya XT ya. Nah, tapi sekarang karena XT sama dengan sesuatu yang ada di frekuensi domain, kita diferensiasikan aja. Begitu didiferensiasikan, maka J omega T ini, J omega jadi turun ke bawah ya. Ini diferensiasi biasa aja. Nah, sehingga kita punya konstanta J omega ini yang dikalikan dengan bentukan XJ omega ya. Jadi dengan kata lain, kalau di time domain kita diferensiasikan, di frekuensi yang terjadi adalah XJ omega dikalikan dengan J omega ya. Ini mirip sekali dengan kalau Bapak Ibu belajar rangkaian listrik ya, lalu berusaha menyelesaikan persamaan diferensial pakai transformasi Laplace ya. Tapi kalau Bapak Ibu pakai transformasi Laplace bukan transformasi Fourier, maka pengalinya ini S nih. Karena fungsinya nanti fungsi S gitu ya notasinya. Tapi ini karena kita belajar transformasi Fourier, fungsinya adalah fungsi terhadap J omega ya, karena fungsi terhadap frekuensi ya. Nah,
Lalu kebalikannya bagaimana ya? Kalau diferensiasi dikalikan dengan J omega, integral kita langsung bisa membayangkan ya bahwa integral itu jadi adalah pembagian ya, karena lawannya diferensiasi integral, lawannya perkalian itu pembagian ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat terus ya ke bagian ini ya, integration ya. Lalu kita lihat rumusnya ya, di apa di time domain itu kita integralkan ya. Di frekuensi domain kita lihat X J omega menjadi pembagian ya, dibagi J omega. Nah, tapi seperti juga kita paham soal integral ya, kadang-kadang muncul konstanta tertentu ya, jadi ada term di belakangnya ini nih, plus P XJ 0 ya. XJ 0 artinya X terdefinisi pada saat omeganya 0 ya, D omega ya, delta omega begitu ya. Jadi ada bagian belakangnya ini nih. Nah, itu tadi integrasi ya. Jadi integrasi basically dibagi dengan J omega, diferensiasi dikali J omega di frekuensi domain. Nah, tapi bagaimana kalau bagian frekuensinya yang kita diferensiasi ya. Jadi selain time-nya yang bisa kita diferensiasi, bisa juga XJ omega yang kita diferensiasi. Ya, jadi kita turunkan terhadap D omega ya. Nah, kalau diturunkan rumusnya ini, kalau kita lihat ya, Haykin mengambil rumus yang ini untuk transformasi dari time domain ke frekuensi domain. Terus bagian frekuensinya diturunkan ya. Maka bagian yang E pangkat JT ini ya, eh, ini yang turun ke depannya karena dia kan fungsi omega ya. Fungsi omega berarti T-nya itu integral DT ini apa konstantanya E pangkat apa minus JT ini yang turun ke depan begitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat relasinya, kalau di frekuensi domain kita turunkan terhadap D omega, di time domain XT-nya dikali dengan minus JT. Ya, jadi ada perbedaan tanda. Tadi kalau kita lihat di time domain kita diferensiasi ya, di frekuensi domain dikalikan dengan plus J omega. Ya, ini ya. Time domain diferensiasi, frekuensi domain kalikan plus J omega. Kalau di frekuensi domain yang didiferensiasi di time domain minus JT begitu ya, ada tanda minusnya muncul gitu ya, karena fungsi Fourier transform dan fungsi inverse Fourier transform berbeda tanda aja nih, makanya di sini muncul minus JT ya. Nah, lalu properti yang lain ya yang bisa kita tanyakan juga adalah bagaimana kalau sinyal itu kita shifting begitu ya, kita geser sejauh T0 ya. Ini ada tabel 36, ini isinya ringkasan itu tadi ya. Rumusan diferensiasi baik di time domain maupun di frekuensi domain untuk berbagai jenis Fourier transform itu ya. Jadi ada yang FT, ada yang FS, ada yang DTFT gitu ya. Nah, kita lihat time shift property ya. Time shift property itu terjadi kalau di time domain kita geser xt-nya menjadi xt minus t0 ya. Jadi tinggal dimasukin ke rumus Fourier transformnya, xt-nya dirubah jadi xt minus t0 dan taunya ya kita bisa rubah. Jadi ini trik yang dipakai Haykin adalah merubah T-nya ini menjadi fungsi baru tau, di mana tau itu adalah T minus T0 ya, karena kita punya bentukan yang T minus T0 seperti ini ya. Sehingga eh, kalau tau sama dengan T minus T0 maka T adalah eh, tau plus T0 ya, sehingga E pangkat minus J omega T ini menjadi E pangkat minus J omega tau plus T0 ya. Sehingga dengan demikian ini bisa dipecah ya. Lalu E pangkat minus J omega T0-nya, karena T0 itu konstanta ya, bisa dipindahin ke depan seperti ini ya. Sehingga ekspresinya di frekuensi domain adalah XJ omega dikalikan dengan E pangkat minus J omega T0. Jadi apa yang terjadi? Kalau di time domain kita shifting xt-nya sejauh T0, di frekuensi domain terjadi perkalian dengan faktor E pangkat minus J omega T0 ya. Lalu ini ada berbagai bentuknya untuk Fs, DTFT dan DTFS ya. Lalu selain di waktunya kita geser, bisa juga kita gesernya di frekuensi.
Ya, jadi kalau yang terjadi pergeseran di frekuensi, ini frekuensi shift, maka yang terjadi adalah tadinya XJ omega, kita geser XJ omega minus gamma. Ya, gamma ini pergeserannya. Kalau kita mau cari apa yang terjadi di time domain, kalau di frekuensi domain kita geser ya, tinggal masukin rumusnya lagi juga ya. Terus diatur-atur kayak itu tadi ya. Sehingga gamanya ini sebagai konstanta muncul di E pangkat J gamma T ya, terus bisa dikeluarkan sehingga time domainnya tadinya XT, lalu kalau XJ omeganya kita geser sejauh gamma, maka di time domainnya yang terjadi adalah dikalikan dengan faktor E pangkat J gamma T gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di tabel C itu ya, yang soal Fourier transform ya, semua relasi-relasi ini ya, properti ini dirangkum tuh di situ ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat tabel C7 misalnya ya, ini ya, properties of Fourier representation. Ini ada semua properti ini di sini. Ya, kalau Bapak Ibu mau lihat yang FT aja, misalnya linearitas itu tadi ya, kalau dikalikan dengan koefisien dan dijumlahkan di frekuensi domain terjadi hal yang sama. Terus kalau time shift, kalau di time domain digeser sejauh T0, di frekuensi domain dikalikan E pangkat minus J omega T0 gitu ya. Frekuensi shift di frekuensinya tergeser, di time domain dikali E pangkat J gamma T gitu ya. Jadi eh, berbagai properti ini dituliskan di tabel ini supaya gampang ditemukan ya. Jadi tabel Fourier transform ini ya, eh, apa appendix C ini wajib nih Bapak Ibu punya ya, kalau dan tersedia dengan mudah ya waktu UAS supaya bisa di refer ya, tabel C7 baris keberapa ada properti ini sehingga saya menghitungnya seperti itu ya. Nah, tabel apa appendix C itu udah saya sediakan juga di Learn ya, di bagian tab untuk UAS supaya kalau Bapak Ibu tahu-tahu lupa waktu UAS mau cari kemana ada di situ ya, dengan mudah bisa ditemukan juga. Nah, sampai di sini ya materi malam ini. Memang Bapak Ibu tetap perlu meluangkan waktu investasi untuk baca lagi, Heikin dengerin lagi kuliahnya, dan terutama nyobain ya soal-soal UAS tahun lalu yang tersedia di Learn sudah dari awal semester. Bapak Ibu bisa nyobain dan latihan sedemikian rupa sehingga kalau UAS dengan waktu yang terbatas 2 jam itu berhasil ya menyelesaikan soalnya sampai dengan cukup detil ya. Style UAS kita open book akan sama dengan UTS, soalnya akan fresh ya, belum pernah keluar sebelumnya dan Bapak Ibu diharapkan bisa menyelesaikannya dengan open book dari Haikin. Ya. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Kalau nggak ada, kita sampai di sini malam ini. Bapak Ibu ditunggu remedialnya ya, video solusi terhadap apa eh, jawaban UTS nomor 1 dan 2. Kalau itu masuk di forum remedial, nanti akan ada tambahan nilai. Kalau enggak, ya sudah ya. Kalau Bapak Ibu tidak merasa memerlukan, lalu ada kuis, Bapak Ibu bisa lakukan untuk latihan. Tech Teach videonya, deadline-nya minggu depan saya geser supaya Bapak Ibu bisa konsentrasi dulu untuk buat video remedial minggu ini. Ya. Thank you Bapak Ibu. Selamat istirahat sampai minggu depan.